yang sama hak angket, harusnya dimulai dari mana itu langkahnya? Ya, menurut hemat saya pertama, jadikan PDI Perjuangan pemimpin dalam urusan ini. Tidak ada perebutan kepemimpinan di sini. Bukan saja karena PDIP yang mengusulkan, tetapi selayaknya seperti itu sekarang. Buat orang seperti Bu Mega, ini bukan soal kalah dan menang, ini soal kehormatan. Menurut saya empati harus diberikan kepada orang seperti Bu Mega yang berulang-ulang dia melakukan sesuatu yang harusnya dibalas dengan balasan yang setimpal oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, dan alih-alih dibalas yang setimpal, air susu dibalas dengan air tuba. Dan maka rusaklah susu sebelanga kan. Menurut saya yang paling berhak untuk sakit hati, melawan, membangun barisan dengan sangat serius, nomor satu adalah Megawati Soekarno Putri. Dengan berbagai pertimbangan itu, jadikan PDIP pemimpin dalam urusan ini. Lalu kemudian posisikan sebagai pemimpin. Jadi jangan sama seperti apa yang tadi saya usulkan untuk pansus, keempat partai yang lain, apalagi P3 kan. P3 kan sudah bagian dari koalisi 03. Jadi P3 mestinya tidak ada pertanyaan. Yang 3 partai pendukung koalisi 01 itu segerakan saja merapat, menyediakan diri, menyesuaikan waktu dan lain-lain, bertemu, soan apapun namanya ke Megawati dan konkretkan soal ini. Karena berkejaran dengan waktu. Menurut hemat saya begini, ada dua hal yang bagaimanapun paralel dikerjakan, tetap dua hal yang terpisah. Nomor satu, perlawanan terhadap Presiden Jokowi. Nggak boleh berhenti. Yang kedua, urusan kita membereskan pemilu. Dua hal ini mudah-mudahan saling berkait. Karena urusan pemilu banyak berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, aturan, dan lain-lain yang dilakukan Presiden. Kalau ternyata tidak berkait langsung, artinya pemilunya dipaksakan seolah-olah selesai dengan penetapan dan lain-lain, perlawanan terhadap Jokowinya nggak boleh berhenti. Ini dua hal yang menurut saya harus diingat. Perlawanan terhadap Jokowi yang merupakan hak konstitusional kita sebagai warga negara, dan urusan pemilu. Nah, urusan pemilu ini masalahnya adalah ada constraint atau keterbatasan atau tantangan soal waktu. Karena ada tahapan pemilu. Tahapannya ini begini, untuk diketahui saja, 30 Maret itu adalah penetapan hasil. Dan 30 Maret itu sudah sangat dekat loh. Itu penetapan hasil. Lalu kalau kemudian ternyata 2 putaran, artinya tidak ada yang mencapai 50% lebih dan lebih dari setengah provinsi 20% minimal suaranya, itu 2 syarat yang terintegrasi satu paket, maka 26 Juni itu akan ada Pilpres putaran kedua. Kalau ternyata sebelum tanggal 30 Maret pansus dibentuk, hak angket dibentuk dan seterusnya, hasilnya antara lain misalnya saja menganulir proses dan hasil Pilpres yang sudah berjalan, maka kemudian akan ada pembuatan tahapan Pilpres yang baru. Satu hal yang jadi tantangan di sini adalah tidak boleh berbenturan dengan dua hal. Nomor satu, pelantikan presiden baru tidak boleh mundur dari 20 Oktober tahun ini. Karena apa? Karena aturan konstitusi kita tidak mengatur situasi darurat ketika itu terlanggar. Zaman dulu itu masih ada triumvirat namanya. Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri bertiga menggantikan fungsi kepala negara. Aturan kita sudah berubah. Jadi kalau tanggal 20 Oktober itu terlanggar, ada krisis yang harus kita kelola dari sisi aturan. Itu satu. Terus yang kedua, yang juga menurut saya penting untuk diingat itu adalah ada pilkada. Pilkada serentak itu di semua provinsi kecuali Yogyakarta. Jadi kalau punya anak jangan bercita-cita jadi gubernur Yogyakarta ya. Karena tidak ada pilkada di sana. Terus kemudian semua kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu dan semua kota kecuali 5 kota di Jakarta. Semua itu akan pemilu serentak, rencananya 27 November. Nah, saya harus sampaikan juga ke teman-teman dan ini juga harus digaungkan sebagai satu isu publik. Sekarang ini sedang ada ikhtiar
yang antara lain digalang oleh Golkar dan kawan-kawan untuk memajukan pilkada ke September. Apa persoalannya kalau ke September? Nih saya harus buka. Yang pertama, kalau September pilkada serentak, presidennya masih dia. Dan sebagian besar kepala daerah itu adalah PJ, penjabat. Siapakah penjabat? Penjabat itu adalah pengganti kepala daerah hasil pilkada yang dihentikan dikarenakan ada penyerentakan waktu pilkada. Bagaimana prosesnya? Mereka diproses oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi tentu saja dengan campur tangan Presiden sebagai atasan Menteri Dalam Negeri. Maka mereka itu adalah aparatur birokrasi dan bukan pejabat politik yang dipilih. Apa yang terjadi di pemilu 2024 itu dengan sangat mudah dijadikan modus operandi yang diulang dalam pilkada. Itulah kalau September, maka jauh lebih baik tetap November. Yang kedua, urusan-urusan kita menyelesaikan krisis, kasus, kecurangan, kejahatan dengan pemilu 2024 akan punya waktu yang terlalu mepet kalau September sudah ada pilkada. Karena tidak boleh tahapan pemilu serentak pilkada itu tumpang tindih dengan buntut dari proses pemilu 2024. Nah ini problem-problem yang harus disampaikan. Baik. Jadi menurut saya sih itu salah satu hal yang sangat penting buat umat, buat warga sekarang itu adalah kecerdasan berpolitik yang salah satu bagiannya itu adalah tahu hal ihwal politik, berempati sama kemungkinan orang yang jadi korban dari soal tadi, dan teraktivasi untuk bergerak terus aktif. Itu harus dibangun di mana-mana. Nah jadi nanti Ustadz saya bayangkan